Lagi serius-seriusnya ngumpulin 4.000 jam tayang, tahu-tahu pas kita cek ternyata jam tayangnya yang tadinya udah deket ke 4.000 ternyata berkurang atau menghilang, gengs. Untuk kalian yang mengalami permasalahan yang sama, yaitu para YouTuber pemula yang ngerasa kehilangan jam tayangnya, emang apa sih yang terjadi atau kenapa bisa jam tayang kita itu menghilang? Video ini adalah video yang tepat buat kalian kulik, kalian lihat sampai selesai ya, gengs, karena di video ini gue bakal ngebahas apa saja yang menyebab jam tayang kita itu hilang atau berkurang, gengs. Ikuti video selengkapnya. Oke, kali ini gue agak fast respon nih, geng. Udah dari beberapa hari yang lalu gue dapet komentar di kolom komentar video gue menanyakan kenapa jam tayangnya itu berkurang. Dan terakhir itu beberapa jam yang lalu ada salah satu channel yang berkomentar nanyain bahwa, "Bang, kenapa ya jam tayang gue tiba-tiba berkurang? Yang tadinya hampir menyentuh angka 4.000 berkurang nih, gengs." Oke, gengs, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa menyebabkan jam tayang kita itu berkurang. Tapi untuk membuat kita tidak salah tanggap ya, gengs, gua akan ajak kalian untuk ngelihat sebenarnya jam tayang yang bakalan kita dapat itu adanya di mana ya, gengs. Biasanya yang ngerasa kehilangan jam tayang ini tentunya adalah para YouTuber pemula yang menginginkan syarat monetasi yaitu 4.000 jam tayang nih, gengs. Jadi kalau kita udah berjuang berhari-hari bahkan berbulan-bulan untuk bisa mendapatkan 4.000 jam tayang, begitu kita berhitung akan selesai 4.000 jam tayangnya, ternyata pihak YouTube itu melakukan evaluasi dan membuat jam tayang kita tiba-tiba berkurang. Tapi sebelum kita seujon ke sana, kita pastikan dulu bahwa yang kita lihat itu beneran jam tayang kita ya, gengs, bukan dari jam tayang bulanan nih, gengs. Jadi gimana caranya? Kita ikuti pembanding berikut ini ya, gengs. Oke, gengs, gua akan buka dua channel nih, gengs. Dua channel, maksud gua dua akun yang berbeda. Jadi teman-teman itu ketika melihat jam tayang yang mungkin diakui oleh YouTube adanya di sini nih, gengs. Nanti kita akan lari ke studio ya, geng, di YouTube Studio. Nanti teman-teman itu menuju ke penghasilan ya, gengs. Nah, yang teman-teman harus lihat ini adalah di sini nih, gengs. Jam waktu tonton publik yang valid. Di sini gua termasuknya itu 3.000 ya, gengs. Persyaratannya atau yang di sini ini yang kalian lihat di sini, jangan yang dilihat itu di YouTube Studio yang bulanan nih, gengs. Gua akan coba masuk di YouTube Studio bulanan ya, gengs. Gua akan ke YouTube Studio yang asli yaitu yang DNH channel gua nih, gengs. Kita klik di sini. Nanti teman-teman bisa lihat di sini. Ketika teman-teman sudah monetisasi, keterangan yang tadi itu yang ada di sini itu akan hilang ya, karena kita udah memenuhi persyaratan yang ada di sini, yaitu kelayakan harus 1.000 subscriber. Di sini waktu tonton harus 4.000, atau kalau kalian menggunakan short video itu harus ada 10 juta 10 juta tayangan ya, gengs. Jadi mungkin yang teman-teman ngerasa kehilangan kalau ternyata beneran di sini, ini artinya bahwa beneran bahwa jam tayang kita itu mungkin dianggap berkurang. Tapi yang kalau teman-teman lihatnya di analisis video, jam tayang di sini ini biasanya tergantung waktu yang ditentukan di sini. Waktu tonton di sini ya, penayangannya 10, waktu tonton segini ya, gengs. Jadi intinya di video ini kita harus pastikan dulu bahwa yang teman-teman maksud kehilangan adalah yang tadinya ini misalkan sudah mendekati 4.000, misalnya 3.000, tiba-tiba jadi 2.000 ya, gengs. Maka untuk hal tersebut kita akan membedah ada beberapa alasan kenapa ini beneran jam tayangnya berkurang. Ini mengabaikan bahwa
YouTube itu salah menuliskan ya gengs. Jadi ada aturan yang sudah baku di YouTube, ada hal-hal yang bakalan membuat jam tayang teman-teman ini berkurang. Apa saja kayak itu, kita simak selengkapnya nih gengs. Oke geng, beberapa hal yang bisa menyebabkan jam tayang kita itu dikurangi oleh YouTube adalah hal-hal berikut nih geng. Semisal yang pertama itu adalah teman-teman harus tahu bahwa di sana itu yang dihitung jam tayang, dimaksud 4000 jam tayang itu adalah dalam waktu 1 tahun gengs. Jadi begitu masa 1 tahunnya lewat, tentunya jamnya itu akan dihilangkan perolehan di 1 tahun ke belakangnya. Jadi kalau kita sekarang misalkan di tanggal ini adalah tanggal 17 Mei 2025, itu di sana cuma sampai batas 18 Mei 2024 nih gengs. Kita jangan berpikiran bahwa yang kita peroleh selama YouTube kita dimulai itu akan digabungkan terus-menerus. Tidak. Secara persyaratan tadi yang sudah tadi kita bahas ya gengs, kita akan masuk ke studio lagi ya gengs, untuk bisa ini terlihat jelas di teman-teman ya gengs. Sekali lagi teman-teman masuk ke channel YouTube-nya, seterusnya itu teman-teman buka YouTube Studio dan ambil yang penghasilan ya gengs, atau tanda dolar nih. Persyaratan 4000 jam di sini, 4000 jam adalah 365 hari atau 1 tahun gengs. Dan ini juga sudah jelas nih tulisannya, jam waktu tonton publik yang valid ya gengs. Jadi kalau teman-teman membuat YouTube-nya itu sudah lebih dari 1 tahun dan belum mendapatkan monetisasi, maka yang terhitung 4000 jamnya adalah 1 tahun ke belakang. Jadi kalau lebih 1 hari 2 hari itu akan dikurangi gengs, atau dihilangkan. Jadi fokusnya teman-teman untuk mendapatkan 4000 jamnya adalah dalam tempo 1 tahun nih gengs. Jadi dilihat kalkulasinya ya. Setelah itu apa saja yang bisa membuat jam tayang teman-teman itu berkurang? Di sini adanya penghapusan video nih gengs. Jadi kalau videonya dihapus baik oleh kita sendiri atau oleh pihak YouTube karena kita melakukan pelanggaran, maka otomatis jam tayang yang tadinya berasal dari video itu akan dihilangkan atau akan menghilang karena videonya memang sudah tidak ada dan belum memenuhi syarat 4000 jam tayang. Otomatis ketika video itu di close, dihapus, maka dia tidak ikut menyumbang karena jam tayangnya juga ikut akan terhapus berdasarkan video itu yang sudah tidak ada di YouTube kita ya gengs. Jadi ketika kalau teman-teman punya video yang dihapus, itu juga akan membuat pengurangan jam tayang nih gengs. Setelah video yang dihapus, kita akan ngebahas mungkin adalah video yang diprivasi. Apa maksud dari video yang diprivasi? Untuk beberapa orang YouTuber pemula mungkin tidak mengenal istilah video yang diprivasi. Jadi videonya tidak dihapus tetapi tidak dipublish. Tidak dipublish itu artinya orang lain di luar channel kita atau pemilik channelnya itu tidak bisa melihat video itu ya gengs. Jadi ada kayak teman-teman ketika mengunggah video pertama kali, ketika teman-teman memasukkannya sebelum diupload atau di publik, yaitu ada pilihan kan di sana bahwa itu akan di privat atau dibagikan khusus ya gengs, atau dijadwalkan gitu. Jadi kalau setiap video yang tadinya itu publik tiba-tiba berubah jadi privasi, maka jam tayangnya juga otomatis sampai di publik lagi itu akan dihilangkan dulu. Artinya tidak terhitung karena dia di privat gitu. Barangkali teman-teman yang ngerasa kehilangan jam tayang itu salah satunya disebabkan oleh tadi ada video yang tidak sengaja atau sengaja terprivat. Itu teman-teman bisa lihat di sini ya gengs. Jadi kalian akan ada di daerah YouTube Studio kalian. Setelah itu ada di konten, kalian tekan konten ya gengs.
konten, dan ini adalah kumpulan video-video kalian nih gengs. Nah, tulisan di sini itu akan memunculkan public. Ini artinya yang diekspos, tapi nanti itu bisa berubah jadi privat ketika ada video yang tidak sengaja atau disengaja oleh teman-teman itu diklik privatnya, artinya tidak bisa ditonton oleh umum gengs. Oke, itu tadi untuk video yang tidak atau dengan kondisi tidak di publik tapi malah di privat atau di privasi video ya gengs. Yang selanjutnya adalah hasil validasi dari YouTube. Jadi setelah beberapa saat yang lalu YouTube itu mengumumkan bahwa jam tayang kita 3000 atau 3000 sekian atau mendekati angka 4000 jam tayang, tiba-tiba YouTube menemukan kejanggalan atau menganggap bahwa aktivitas yang menonton video kita itu dikenali tidak legal atau ilegal. Maka YouTube itu punya kemampuan untuk mengurangi jam tayang kita, punya hak untuk mengurangi jam tayang kita nih gengs. Semisal itu sering dialami oleh mereka-mereka yang channelnya itu ngebus itu artinya baik ditonton sendiri atau membayar pihak lain, tapi YouTube-nya tahu gitu. Maka di awal-awal ngebus mungkin tidak terlacak, tapi begitu kita lihat atau YouTube melihat dari trafficnya itu mencurigakan, maka dia akan melakukan analisa lebih sehingga dimungkinkan bahwa jam tayangnya berkurang. Termasuk di dalamnya adalah unggahan video yang tadinya dianggap YouTube itu biasa saja tiba-tiba terdeteksi melanggar, misalnya video tentang kekerasan, memuat tindakan berbahaya atau mengejutkan, karena YouTube juga berproses dalam menganalisa sebuah video ya gengs. Lalu setelah kita tahu beberapa alasan-alasan tadi kenapa video kita itu jam tayangnya menghilang atau berkurang, apa yang bisa kita lakukan ya gengs? Jadi kalau sudah dihitung menghilang atau dihitung berkurang oleh YouTube, biasanya itu validasinya ada di YouTube dan cenderung susah untuk menganggap bahwa yang salah YouTube ya gengs. Biasanya itu didasarkan pada analisa-analisa yang dilakukan oleh YouTube dan kecenderungannya adalah menurut versi YouTube dia yang benar. Maka kita mulai harus memperhatikan, termasuk di dalamnya mengevaluasi apakah ada video yang di privat, apakah ada video yang kontennya memuat unsur-unsur yang melanggar dari kebijakan YouTube, apakah kita sering melakukan tonton sendiri atau bahkan membayar aplikasi khusus atau orang khusus untuk menonton sehingga kita terlihat viewersnya itu banyak ya gengs. Sekali lagi, bahwa kita sering sekali menganggap bahwa kita melakukan kegiatan yang biasa-biasa saja, tetapi YouTube itu melihatnya adalah suatu kegiatan yang luar biasa. Misalkan bahwa kita membuat sebuah konten yang kontennya ini dianggap itu konten berulang gitu, mungkin YouTube akan mengurangi jam tayang juga ketika itu dianalisis bahwa video kita itu adalah konten berulang. Seperti yang di video kemarin, konten berulang itu artinya adalah kita mengunggah beberapa video atau banyak video tetapi dengan efek, dengan kegiatan yang tidak terlalu berubah atau tidak berbeda, sehingga walaupun videonya itu berbeda, itu juga dikenalinya sebagai konten berulang. Dan YouTube kalau sudah menemukan seperti itu, konten berulang juga bisa akan menyebabkan untuk yang sudah monetasi itu jadi dismount, dan untuk teman-teman yang mengejar jam tayang itu dianggap jam tayangnya percuma oleh YouTube ya gengs, artinya tidak terhitung. Contoh konten yang berulang itu biasanya kalau kita nge-shoot misalnya kicau burung dengan nada-nada yang sama, dengan video-video yang sama, itu punya kecenderungan mungkin tidak di semua channel tentang kicau burung itu mengalami hal serupa, tetapi ada beberapa yang dianggap, terutama buat yang penontonnya banyak, itu biasanya lebih sensitif dinilai oleh YouTube-nya gengs. Jadi sekali lagi kita harus evaluasi diri dulu, kira-kira apa penyebab dari beberapa hal tadi yang ada. Apakah kita udah lebih dari 1 tahun? Oh ternyata belum. Apakah kita ada video yang tadinya ada sekarang hilang? Apakah kita ada video yang diprivasi? Apakah kita ada video yang melanggar ketentuan kebijakan atau pedoman YouTube? Apakah ada video yang kontennya berisi hal-hal yang tidak disetujui oleh YouTube ya gengs?
Jadi hal-hal utama tadi diperhatikan oleh teman-teman sehingga teman-teman tetap bersemangat walaupun kenyataannya jam tayangnya yang sudah terhitung sebegitu banyak tiba-tiba berkurang ya gengs. Oh ya gengs, untuk tambahan untuk tips teman-teman yang ngerasa akan mengajukan monetasi, tolong perhatikan hal-hal berikut. Selain prasyarat tadi, sebaiknya syarat-syarat itu teman lebihkan dari ketentuan minimalnya ya gengs, untuk kita sekali pengajuan langsung disetujui. Semisal kalau kita dibutuhkan 1000 subscriber, kita baru mengajukan ketika teman-teman udah di angka 1200-an 1200 subscriber, dan kalau dibutuhkan 4000 jam tayang, teman-teman pastikan bahwa mungkin udah di 4500, sehingga kalau kita pengajuan jedanya 1 hari padahal kita baru 4000 pas, itu mungkin terhitung 1 tahunnya jangan-jangan video yang 1 tahun yang lalu adalah video terbanyak. Begitu pindah hari, maka YouTube akan menghitungnya itu kurang dari 4000 jam gengs. Sekali lagi, sebaiknya sebelum berani mengajukan monetisasi kepada YouTube, persyaratannya dilebihkan dulu sehingga kita itu safe ketika kita ada proses beberapa hari, sehingga mengurangi jam tayang atau ada peninjauan dari YouTube tentang subscriber dan isi video kita ya gengs. Oke geng, video kali ini adalah sesederhana itu. Kenapa? Karena gue tadi baru aja ngerespon menerima bahwa pertanyaan kenapa kok jam tayang yang tadinya udah mendekati 4000 tiba-tiba berkurang jauh. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu like, share, comment, and subscribe. Sekali lagi, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar, dan sebisa mungkin gua akan merespon baik secara jawaban tertulis atau melalui video seperti saat ini ya gengs. Oke geng, terima kasih sudah menyaksikan. Gua Dwi dari DNH Channel. Sampai ketemu di video selanjutnya. Yaudah, bye bye.